Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Akan diampuni untuk orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali hutang. Bayangkan jihad yang menyebabkan orang kalau mati di dalamnya dia mati syahid. Jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, amalan yang paling puncak dalam Islam. Jika mati syahid, tapi berhadapan dengan hutang tidak ada manfaatnya. Di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Yang ahli ibadah, yang ahli puasa sunnah, ahli tahajud, hafal Quran, tapi banyak tabiat, banyak tanggungan dengan orang lain. Hati-hati, apalagi nyawa tidak berbau, umur kematian tidak berbau. Hati-hati. Imam An-Nawawi mengatakan, perhatikan kata beliau, fafihi tanbihun, di dalam hadis tadi terdapat peringatan keras ala jami'i huquqil adamiyyin, atas wajibnya memperhatikan hak-hak antar sesama manusia. Mungkin dia haknya dengan Allah selesai urusan, ahli ibadah, tapi lihat hak-hak antar sesama manusia. Annal jihada wasyahadata wa ghairahuma min a'malil bir la yukaffir huquqal adamiyyin. Jihad, mati syahid, dan selain dari keduanya dari amalan-amalan kebajikan tidak menghapuskan dosa hak-hak antar sesama manusia. Maksudnya apa? Gini Pak, kalau kita berhutang tidak bisa kita bayar dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bayar ente, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa. Bayarnya dengan uang yang kita berhutang, bukan dengan istighfar. Hutang tidak bisa diistighfari. Catat itu baik-baik. Hutang tidak bisa diistighfari. Hutang dibayar. Maka di sini letak beratnya perkara hutang. Makanya meskipun dia mubah, halal berhutang, tapi jangan pernah remehkan hutang. Mengapa? Karena hutang tadi menyebabkan ancaman-ancaman di akhirat. Tidak ditahan dari masuk surga, tidak diampuni dosa hutangnya. Kemudian nanti di akhirat, ini penting nih, nanti di akhirat orang yang belum selesai urusan hutangnya pasti berhadapan, pasti. Misalkan ada orang berhutang, lalu dia belum bayar. Di dunia dia sudah berusaha bayar. Ustaz, saya sudah berhutang, Ustaz, saya berhutang, Ustaz. Saya cari orang yang menghutangi saya. Katanya ada di Bali. Saya pergi dari Kalimantan ke Bali, nggak dapat Ustaz. Saya cari-cari, ternyata dia pergi ke Papua. Saya cari di Papua, saya cari kontaknya, saya cari informasinya, nggak dapat. Saya datang ke sana, katanya dia pergi ke Afrika. Cari lagi ke Afrika tuh. Setelah sampai di Afrika, saya sampai di Afrika, ternyata dia mati. Belum selesai saya bayar hutang. Maka apa solusinya kalau begitu? Solusinya berikan kepada ahli warisnya. Karena ini barang, ini hutang wajib dikembalikan. Kalau tidak, bermasalah di akhirat. Ustaz, saya punya solusi. Apa solusinya? Saya sedekahkan saja. Saya sudah cari keluarganya nggak dapat. Saya sedekahkan saja atas nama dia. Maka kita katakan boleh. Dan itu baru inisiatif. Mungkin di akhirat dia bisa menerima. Mungkin di akhirat dia bisa menerima, mungkin tidak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, karena di akhirat Pak tidak ada maaf. Maaf ya, saya belum bayar hutang. Nggak ada.
Nggak ada maaf di akhirat. Yang ada adalah kepengadilan yang adil. Yang berbuat zalim, berhutang belum bayar, bayar dengan pahalanya. Kalau belum selesai bayar dengan pahalanya, yang terzalimi, yang kita berhutang kepadanya, maka ditransferkan dosa-dosanya. Begitu sistem pembayaran di akhirat. Makanya di dunia cuma ada dua, bayar atau minta halal. Segera mungkin, karena umur tidak berbau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Artinya, barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya atau kehormatannya atau perihal apapun darinya, maka hendaklah ia minta halal darinya hari ini. Nah, urusan minta halal, Pak, minta halal. Waktu SMA suka nyuri di warung, di toko sama Pak Haji, maka minta halal. Kalau tidak bermasalah dengan Pak Haji di akhirat. Ustaz, gimana minta halalnya? Datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya waktu SMA setiap hari ngambil coklatnya Pak Haji di warung. Maka kata si Pak Haji, wah, berapa kali tuh diambil coklatnya? Setiap hari pokoknya. Berarti 360 kali 3. Kata Pak Haji, saya halalkan tapi kamu bayar. Kalau nggak bayar saya panggil polisi. Lumayan setiap hari. Makanya sebagian membolehkan minta halalnya secara umum. Pak Haji, kita saling menghalalkan ya. Kata Pak Haji, ada apa nih? Pokoknya Pak Haji halalin aja deh, selesai urusan kita. Kata Pak Haji, ya boleh saya halin. Alhamdulillah, itu boleh secara umum. Jikalau dikira nantinya kalau kita minta halalnya secara rinci bermasalah, bisa dimaklumi ini. Falat halmihul yawm, minta halal hari ini, sekarang juga, sebelum nanti tidak ada emas dan perak, tidak ada uang harta untuk bayar. Tetapi yang ada apa? Jika ia mempunyai amal saleh, diambil amal salehnya untuk bayar hutangnya atau kezalimannya. Jika dia tidak punya amal saleh, diambil dosa orang yang dia zalimi, kemudian diberikan kepadanya. Ini yang membuat akhirnya kita harus hati-hati